Banyak dari kita yang mengalami saat-saat ketika pikiran tiba-tiba aktif banget saat malam hari, justru ketika kita mau tidur. Rasanya semua masalah dan rencana hidup muncul bersamaan. Kenapa sih bisa gitu? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa Pikiran Aktif Saat Malam? Ada kalanya, ketika gelap datang dan kita bersiap untuk tidur, pikiran justru menjadi sangat aktif. Ini bukan kebetulan. Salah satu alasannya adalah karena saat kita terjebak dengan kesibukan sehari-hari, banyak dari kita tidak memberi waktu untuk merenung. Saat malam tiba dan semuanya tenang, semua itu muncul. Namanya overthinking. Pikiran kita mulai menjelajahi semua hal yang kita lalui. Pertanyaan demi pertanyaan menghampiri, seperti, apa yang salah dengan keputusan yang aku buat? Atau, apakah aku sudah cukup baik hari ini? Rasa cemas dan ketidakpastian itu menjadi semakin kuat saat kita tidak dapat mengalihkan perhatian. Seolah-olah pikiran kita adalah anak kecil yang enggan tidur, terus meminta perhatian. Dalam keadaan seperti ini, penting bagi kita untuk mengenali bahwa semua pemikiran ini mungkin tidak memerlukan jawaban langsung, tetapi kita perlu menemukan cara untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Sebuah refleksi sederhana, seperti memikirkan hal-hal positif yang kita lakukan sepanjang hari, bisa membantu menenangkan pikiran kita dan mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih nyenyak. Chapter 2, Pengaruh Stres Sehari-hari. Kebanyakan dari kita seringkali tidak menyadari seberapa besar stres yang kita bawa setiap harinya. Stres ini bisa datang dari tempat kerja, hubungan sosial, atau bahkan harapan yang kita buat sendiri. Ketika kita tidak bisa mencerna semua itu dan menaruhnya di belakang, pikiran kita akan terus memutar ulang semua yang telah terjadi. Apa kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang membingungkan? Atau mungkin kita menganggap remeh hal-hal kecil tapi ternyata itu mengganggu tidur kita. Stres yang tak tertangani bisa menjadi bom waktu bagi pikiran kita, menciptakan efek domino yang sulit dihindari. Di malam hari, ketika kita seharusnya beristirahat, semua pikiran ini kembali naik ke permukaan dan membuat kita merasa tidak tenang. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara untuk mengelola stres di siang hari. Misalnya, dengan melakukan meditasi atau sekadar berbagi cerita dengan teman sebelum tidur. Kita juga bisa mencoba menulis jurnal untuk mencurahkan pikiran dan perasaan kita, yang bisa menjadi langkah awal untuk mengurai perasaan tersebut. Apapun cara yang kita pilih, penting untuk tidak hanya menanggapi stres, tetapi juga menemukan cara agar dapat menetralisirnya sebelum tidur. Chapter 3, Dunia Digital dan Tidur. Di era digital seperti sekarang, kita terpapar begitu banyak informasi, bahkan saat malam. Scroll media sosial seakan jadi hiburan yang sulit ditinggalkan, walaupun kita tahu bahwa ini bisa mengganggu tidur. Ketika kita terlena dengan layar ponsel, kita terjebak dalam siklus keinginan untuk terus mengupdate diri. Hal ini membuat pikiran kita sulit untuk relas. Saat kita akhirnya menutup mata, bisa jadi kita malah memikirkan konten yang baru saja kita lihat, tanpa menyadari bahwa otak kita masih beradaptasi dengan informasi itu. Kita seringkali lupa untuk memberi diri kita waktu untuk offline sebelum tidur. Mengatur waktu untuk tidak menggunakan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur bisa membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Menggunakan waktu itu untuk membaca buku atau mendengarkan musik lembut bisa jadi alternatif yang jauh lebih baik agar kita kembali terhubung dengan diri sendiri dan menjauh dari beragam informasi yang dapat mengganggu kedamaian malam kita. Chapter 4, Menemukan Solusi Praktis. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba untuk mengatasi pikiran aktif sebelum tidur. Pertama, buatlah rutinitas malam yang konsisten. Misalnya, tetapkan waktu untuk beristirahat dan lakukan hal-hal menenangkan seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut. Rutinitas ini memungkinkan tubuh kita untuk mengenali bahwa waktu tidur semakin dekat. Kedua, catatlah pikiran yang mengganggu sebelum tidur. Dengan mencurahkan isi pikiranmu di kertas, kamu bisa mengosongkan kepala sepenuhnya dan merasa lebih ringan. Ketiga,
Praktikan teknik pernapasan yang dalam untuk menenangkan diri. Menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan bisa membantu menurunkan ketegangan. Dengan kesabaran dan usaha yang konsisten, malam yang tenang bisa jadi kenyataan. Ini semua tentang menciptakan lingkungan yang nyaman untuk diri sendiri, di mana kita bisa lepas dari segala pikiran dan beristirahat dengan nyenyak. Chapter 5: Menghadapi kecemasan dengan kebiasaan baik. Kita semua pernah mengalami kecemasan yang datang di malam hari. Salah satu kunci untuk mengatasi rasa cemas adalah dengan membangun kebiasaan baik di siang hari. Apa kamu sudah memperhatikan pola asuh diri yang kamu jalani? Jika jam tidurmu tidak teratur, maka jam biologismu pun ikut kacau. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil seperti kurangnya perhatian pada pola makan dan tidur yang tidak teratur bisa berkontribusi besar pada ketidakstabilan emosional. Bisa jadi salah satu solusinya adalah dengan mengatur pola makan yang baik. Makan dengan gizi seimbang dan menjaga asupan makanan kita tidak hanya membantu fisik, tetapi juga berdampak positif pada pikiran. Menjaga kualitas tidur sama pentingnya dengan menjaga kesehatan mental. Memiliki kebiasaan baik seperti berolahraga, berkomunikasi dengan orang terdekat, dan mengatur waktu untuk istirahat juga sangat membantu. Dengan menerapkan ini setiap hari, kita dapat mulai meredakan kecemasan dan mendukung tidur yang lebih baik. Jangan ragu untuk eksplor lebih banyak konten di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.